Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di modul ke-11 mata kuliah Sains Geospasial, Pesisir, dan Laut. Hari ini kita akan banyak membahas terkait proses-proses di pesisir, tentunya yang terkait dengan proses-proses sedimen dari mulai erosi, transport, hingga deposisinya seperti yang telah dipelajari di modul sebelumnya. Ya, jadi pertama-tama sebelum kita mengidentifikasi proses-proses apa yang terjadi di sebuah pesisir atau sebuah area pesisir, kita harus pertama kali mengamati, jadi sebenarnya energi-energi apa saja sih yang mendominasi di pesisir tersebut. Karena seperti kita tahu energi-energi yang kita definisikan di sini adalah energi-energi yang berasal dari laut, karena perpindahan massa air inilah yang membuat akhirnya sedimen-sedimen ini terangkat dan akhirnya tererosi dan tertransport. Nah, sebenarnya contoh-contohnya itu seperti apa? Contoh-contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa tipe garis pantai ya, ini mengingatkan saja mungkin rekan-rekan di sini sudah ada yang lebih tahu. Jadi yang pertama itu tipenya seperti ini. Nah, apa saja yang menarik di sini? Yang pertama di sini slope-nya ya. Slope-nya itu sangat-sangat landai atau, kemiringan pantainya gitu ya, kemiringannya itu sangat-sangat landai, jadi tidak ada yang terlalu ekstrim di sini ya. Jadi kita bisa bilang bahwa dia itu gentle slope. Lalu ada beberapa struktur di sini yang menarik ya. Struktur-strukturnya bisa disebut sebagai ridge and runnel gitu sebenarnya. Dan ada juga intertidal zone yang cukup panjang ya. Jadi pertama-tama itu kita bisa lihat kalau misalnya di pantainya sendiri ada yang namanya ridge and runnel. Ridge and runnel itu apa? Jadi seperti mmm, gelombang-gelombang kecil gitu. Jadi kayak ada punggungan lalu ada lembah sedikit, hubungan lagi, tapi itu sangat-sangat halus, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi bergelombang-gelombang sedikit gitu ya, ada kelihatan bahwa, oh itu tuh habis pasang surutnya, kira-kira seperti itu. Dan, karena periodenya lama gitu kan kalau pasang surut. Selanjutnya, intertidal zone-nya itu cukup panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya water level-nya di sini, low-nya, lalu high-nya di sini, nah intertidal-nya itu berarti dia itu cukup besar. Oh bahkan ini high level-nya bukan di sini, tapi di sini. Jadi dari sini sampai sana, itu adalah benar-benar intertidal zone. Jadi kita bisa bilang bahwa, oh jelas-jelas ini adalah area yang didominasi oleh pasut karena zona intertidal atau zona antara, pasang dan surutnya itu jauh sekali. Jadi kalau pagi-pagi dia itu jauh gitu ya, airnya, lalu malamnya dia sangat dekat dengan kita, mungkin dia adalah area yang didominasi oleh pasut. Lalu karena kelihatannya, oh ini energinya tidak terlalu besar gitu ya, kayaknya, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan, landai-landai aja. Oke, berarti ini adalah, pantai yang didominasi oleh pasang surut. Sementara jenis pantai lain ini seperti ini, jadi kita bisa lihat sudah cukup ekstrim di sini ya, di sini ada cliff atau ada, apa namanya, kalau cliff itu, ya cliff lah pokoknya atau lembah-lembah. Nah, lalu di sini ada berm, berm itu apa, jadi kayak undakan-undakan gitu ya. Jadi kalau di sini itu dia bentuknya halus, nah kalau di sini dia tuh berundak. Bahkan di sini ada lagi semacam cliff gitu ya. Nah, cliff itu namanya si swash zone. Swash zone ini adalah area di mana di sini kan ada high water level ya, rekan-rekan. Nah, di sini tuh ibaratnya udah nggak akan lebih tinggi lagi dari itu di high levelnya. Nah, di sinilah ada terdapat sebuah, area yang dinamakan si swash zone itu. Jadi antara high water level dan low water levelnya, kira-kira di situ. Lalu ada surf zone. Surf zone dan breaker zone. Breaker zone itu apa? Breaker zone adalah ketika si gelombangnya itu mau dipecah gitu kan. Nah, surf zone itu adalah si saat gelombangnya itu mau akhirnya seperti itu dan di sini ada si plunge point. Nah, data-data itu apa aja ya? Pertama, steep slope seperti tadi sudah saya katakan, narrow intertidal zone. Jadi intertidal zone-nya di sini bisa dilihat sementara di sini untuk low water level hingga high water level-nya itu panjang, kita bisa lihat low water level hingga high water level-nya di sini tuh cuma segini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini pagi-pagi datang ke pantai, antara pagi sama malam aja gitu ya, atau misalnya
seharian itu nggak terlalu kelihatan beda jauh, oh berarti ini didominasi oleh gelombang nih, karena pasang surutnya tidak terlalu, signifikan gitu ya. Dan ada juga plunge point yang sudah saya bilang. Jadi di sini adalah area di mana akhirnya, gelombang itu mau pecah gitu kira-kira. Kalau di breaker zone ini adalah saat gelombangnya pelan-pelan merambat 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 dan akhirnya di sinilah dia mau pecah. Jadi, karena energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan pantai itu besar gitu ya, tentunya itu adalah dari wave gitu, nggak mungkin dari pasang surut, karena pasang surut itu periodenya panjang sekali. Sementara kalau wave itu kan bisa set, habis itu datang lagi set, pendek-pendek saja. Nah, oh mohon maaf ini saya tadi lupa tapi nggak apa-apa. Jadi ada 2 jenis gitu ya, 2 hal ini adalah area yang kita bisa lihat bahwa ini pasti tide dominated gitu. Karena pertama-tama apa, pertama kita bisa lihat struktur, struktur ridge and runnel. Ridge and runnel itu apa yang tadi, jadi kita bisa lihat bahwa ini seperti punggungan ya, yang gelap ini kayak turun, lalu ini naik lagi, ya. Jadi kayak ada semacam ya, ada tren seperti itu gitu. Akibat dari pasut yang maju mundur kira-kira seperti itu ya. Karena kan mungkin, yang terjadi saat ini gitu ya, ini adalah di hari apa sampai hari apa, lalu di periode lain itu saat pasutnya lebih kecil, range-nya gitu ya, dia di sini gitu kan, lalu lebih kecil lagi dia cuma di sini, kira-kira seperti itu. Jadi ada reach and runnel-nya pertama-tama. Lalu yang kedua apa, ini. Oke, ini akan saya hapus aja. Ya, jadi slope-nya itu kita bisa lihat di sini, ini kemiringannya. Nah, mungkin kalau misalnya normalnya ya, kira-kira itu di sini gitu. Jadi slope-nya itu tipis sekali, bahkan mungkin bisa 8 derajat aja gitu gitu ya. Jadi sangat-sangat, gentle slope-nya. Dan selanjutnya adalah intertidal zone yang sangat-sangat lebar. Jadi kita bisa lihat bahwa, oh ini bekas-bekas pasang surutnya nih, gitu. Lalu sama juga dengan di sini. Yang ini slope-nya agak sedikit lebih tajam ya, tapi tetap hitungannya sangat-sangat gentle, tidak ekstrim. Lalu intertidal zone-nya juga cukup luas. Nah, bagaimana dengan yang wave dominated? Jelas dia itu bentukannya jauh lebih ekstrim karena dia dihancurkan oleh gelombang yang jauh lebih kencang gitu ya, membawa lebih banyak air dan periodenya itu lebih cepat gitu kan. Jadi bayangkan bahwa tadinya itu aslinya bentukan pantainya itu seperti ini gitu ya. Tapi karena dia terus-terusan dihancurkan oleh gelombang, jadilah dia tinggal sisa barang-barang yang seperti ini nih. Kalau misalnya rekan-rekan bisa lihat tuh di kayaknya di selatan Jawa cukup banyak ya area-area pantai yang memiliki tempat-tempat seperti ini. Lalu mungkin di Pura Tanah Lot juga kan itu menarik ya bentuknya kira-kira seperti itu. Nah, jadi area-area yang bentuknya seperti ini, nah ada cliff tiba-tiba kan dia dari datar tiba-tiba set gitu ya. Nah, terus habis itu ada barang-barang ini adalah area-area yang didominasi oleh gelombang. Dan kita bisa bayangin bahwa ternyata, oh ini mungkin mereka tadinya bersatu gitu ya, mungkin tadinya seperti ini. Jadi itu adalah tipe-tipe, pantainya. Oh iya, extreme morphology, itu saja.